Halo dunia, apa kabar? Ketemu lagi bersama aku, diriku yang dirimu cari. Aku take video ini tuh pagi tuh ya. Nanti bakal ada suara yang masuk mungkin ya. Nah itu tuh kayak gitu tuh kan. Nah itu duniaku seperti itu. Kalau aku mau bikin video tuh makanya kenapa malam seringnya, karena memang lingkunganku termasuk lingkungan yang rame gitu. Nah, pokoknya kalau sampai video ini tuh jadi, berarti memang harus terjadi, dan sampai di tangan kalian berarti memang ini pesan untuk kalian. Ya, ini aku mau rencana tuh hari ini tuh mau ngomong apa? Minimal nonton ini sebelum mati. Ya, kata-katanya menakutkan ya. Tapi kita memang semua kan pada akhirnya akan meninggal ya, mati ya. Aku jadi akhir-akhir ini kalau kalian mau tahu, aku tuh kan membahas masalah bunuh diri ya, pencegahan bunuh diri. Jadi kalau kata-kata itu katanya harus nggak cuma satu, tapi depannya ada pencegahannya. Jadi biar nggak dikira aku malah mengajak gitu ya. Nah, ada suara motor, ada suara apa, biarin aja. Aku punya waktu cuma sekitar kurang dari 30 menit ya. Ya. Jadi, kenapa kamu ingin mencoba untuk mengakhiri hidup kamu? Pengen mencoba bunuh diri? Memang kan masalah orang kan sendiri-sendiri ya. Ya, seperti kemarin aku sebutin, ada kehidupan yang memiliki banyak permasalahan pembulian gitu, seolah-olah kok kenapa orang semuanya seperti tidak memihak kamu ya, seperti untuk apa kamu dilahirkan di dunia ini, yang nyatanya orang-orang pada berbuat semaunya ke kamu. KDRT lagi dan lagi KDRT. Dan aku udah merancang tuh hari ini mau ngomong beberapa hal, tapi kadang-kadang kalau misalkan aku lagi disuruh cepetan terus blank gitu, dan ini nggak pakai teks ya. Jadi aku akan berbicara sebisaku dengan waktu yang terbatas ini, bahwa manusia itu dilahirkan dirinya ini harus hati-hati sekali. Berarti aku lagi ada permasalahan tenggorokan. Ya, manusia hidup di dunia ini pasti ada tujuannya. Nah, tidak ada manusia atau nggak manusia lah, tidak ada suatu apapun yang diciptakan di dunia ini itu sama sekali tidak penting. Contohnya ya kayak lalat, itu kan hewan yang menjijikan bagi beberapa orang ya, bagi mayoritas orang. Nyamuk gitu, kenapa mereka makhluk hidup seperti kecoa dihidupkan di dunia ini ya? Yang pertama jelas pasti ada orang yang ingin menyingkirkan makhluk hidup itu gitu. Yang tadi saya sebutkan, saya berarti ada ada orang yang memang harus dihormati yang menonton video ini ya. Semua orang tuh memang harus dihormati ya, tapi ada yang memang memiliki jabatan tertentu. Maaf ya Pak, maaf ya Pak, Bu, mungkin kalau ada beberapa hal yang kurang berkenan, ini kata-kata saya seperti ini, semoga bisa dipahami ya. Ya, lanjut aja. Seperti lalat, kecoa, nyamuk, dan lain-lain kan pasti orang risih ya. Akhirnya orang ingin menyingkirkan makhluk hidup itu dengan cara apa? Dipukul, kemudian dengan akhirnya
menciptakan lapangan pekerjaan, yaitu pemukul lalat, ya kan, pemukul nyamuk, raket nyamuk, kemudian obat semprot serangga gitu kan. Nah, itu ada tujuannya, bahwa setiap makhluk yang diciptakan di dunia ini itu ada tujuannya, ya. Nah, termasuk dari kalian semua, bapak dan ibu, ya, yang merasa sedang ada permasalahan hidup, ya, permasalahan yang sangat mengganggu dan sangat membuat tidak nyaman dan seolah-olah apakah ini akhir kehidupan gitu, ya. Itu pasti ada tujuannya. Ini terkait pembulian, ya, yang sampai merenggut nyawa orang beberapa waktu lalu, yang beritanya sangat menghebohkan, bahwa orang itu punya kekurangan dari masa kecil, ya, dan itu menjadi bahan olok-olokan bagi orang lain, di mana dia memiliki keluarga yang tentunya tidak lepas tangan sama sekali. Maksudnya orang pasti ada orang yang mencintainya gitu. Sama seperti manusia kan lahir dari ayah dan ibunya, ya kan, itu kan buah hati, buah cinta, ya. Entah penyebabnya itu karena saling cinta atau karena kecelakaan, ya, ada pemerkosaan yang sampai dengan perempuan itu hamil dan akhirnya tetap dilahirkan. Itu berarti kan, kenapa bisa sampai tetap dilahirkan, berarti kan tanggung jawab atau buah cinta, sayang, rasa peduli dan sayang. Kalian sampai dengan detik ini hidup di dunia ini, itu adalah bentuk dari rasa sayang orang lain, ya. Jangan merasa bahwa kalian tidak disayang. Aku di sini jatuh. Perlukah pakai ini? Mengganggu gak? Aduh, sorry suaranya. Jadi, ya, maaf ya. Sambil ngomong kita, bahwa, nah, ada suara motor kan? Ya, hati-hati. Bahwa aku juga saya berada di depan kamera depan ini. Berbicara tentang mencintai, tentang rasa cinta, aku juga ada rasa peduli, ada rasa sayang. Nanti kalau antara rasa sayang dengan cinta kan, nanti mungkin aku akan bikin video lagi. Intinya bahwa ada rasa kepedulian, rasa sayang dari orang lain yang membuat kalian tetap berdiri sampai dengan detik ini, ya. Aku di sini peduli sama kamu, saya peduli dengan Anda, panjenengan, dengan orang-orang yang ada di video ini, bahwa kalian itu dicintai. Nggak usah ada pikiran bahwa nggak ada yang peduli sama aku, nggak ada yang sayang sama aku. Ini buktinya aku ada di sini. Itu adalah rasa peduliku terhadap kamu semuanya, bahwa manusia itu adalah makhluk yang berharga, yang memang harus ada. Kamu itu harus ada, sampai dengan detik ini tuh harus ada, sampai ke depannya itu juga harus ada. Supaya apa? Untuk menjalankan tugas kalian masing-masing. Kalian itu dengan berbagai hal yang terjadi di masa lalu, yang membuat kalian yang kalian sebut sebagai masalah hidup, itu tidak serta-merta nongol gitu aja, tapi itu sebagai bahan bakar untuk membuat kalian merekah gitu. Kayak kopi kan, kalau dimakan biasa aja itu pahit ya,
Mungkin ada yang suka kopi pahit tanpa gula, diseduh gitu kan. Nah itu kan kopi kalau dikasih air biasa, dia aromanya nggak keluar, rasanya nggak keluar. Tapi kalau dengan suhu air yang mendidih, kemudian diseduhkan ke kopi, itu rasa kopinya keluar banget, kemudian aromanya tuh keluar gitu. Dan aroma serta rasa kopi kan sendiri-sendiri ya. Nah itu kembali, ada suara motor. Si kopi itu, anggaplah itu adalah manusia, dan masalah hidup yang terjadi pada kalian itu adalah air mendidih tadi. Tujuannya air mendidih itu adalah untuk mengeluarkan sisi jati diri dari masing-masing manusia. Kopi sendiri-sendiri, aromanya sendiri-sendiri, rasanya sendiri, ada asam-asamnya, ada pahit-pahitnya, ada sendiri-sendiri lah. Aku nggak begitu paham tentang kopi, mungkin ada yang bisa menjelaskan di sini. Kopi tuh makanya kenapa ada suka yang kopi robusta, apa tuh kopi apa macam-macam ya jenisnya. Ya, contohnya kayak gitu. Permasalahan hidup itu pun sendiri-sendiri. Ya. Ada yang diterpa ekonomi, ada yang diterpa abuse ya, pelecehan verbal ya, atau pelecehan seksual juga ada kesehatan, ada yang diterpa oleh kesehatan, permasalahan yang menyangkut kesehatan, sakit yang terus menerus, atau keluarga ada yang sakit terus menerus, ada yang digembleng fisiknya gitu, ada yang hidup di dalam keluarga atau lingkungan yang kayak militer, strict, disiplin pol gitu, ada. Ya, berarti itu adalah hal yang nantinya akan membantu kalian, jiwa kalian itu tumbuh dengan adanya permasalahan atau cobaan atau ujian yang sedang dihadapi kalian atau kemarin-kemarin kalian hadapi gitu ya. Kayak misalkan nih kacang tanah, kacang kulit ya kan, kacang kulit kan nggak mungkin dimakan langsung. Mungkin ada yang suka makan kacang kulit sama kulitnya, mungkin ada yang suka ya, tapi kayaknya mayoritas makan kacang kulit itu harus dibuka ya kulitnya. Bentar. Aku tuh nggak ngerti. Kadang-kadang tuh aku kalau lihat lagi video aku tuh ada kadang ini kurang apa gitu. Udahlah ya. Ya, udah 13 menit. Kan kacang kulit tuh ya kan, tadi kita bahas kacang kulit. Itu harus dibuka biar kita bisa menikmati si kacang tanahnya gitu kan. Rasa dari kacang itu bisa kita nikmati ketika membuka kulitnya. Sama manusia manusia juga gitu, bahwa si ujian, cobaan, dan permasalahan hidup yang sedang kalian hadapi itu adalah membuka tabir yang menyelimuti diri kalian yang asli. Ada jati diri, ada sisi diri yang sejati di dalam diri kalian yang harus akhirnya muncul, diperlihatkan kepada dunia. Halo dunia, aku adanya begini loh gitu. Ini loh aku yang sebenarnya, itu sisi diri aku yang sebenarnya. Contohnya aku lah ya, beberapa waktu yang lalu kan aku pernah bikin video macam-macam tuh, seringnya banyak malah tidak memperlihatkan muka, padahal muka aku kan mempesona sekali. Ya, bukan apa-apa ya, aku nggak suka terkenal gitu, karena aku nggak bisa berhadapan dengan energi yang terlalu banyak gitu. Kayak jadinya lemes aja. Semua kesedut, energi orang tuh kesedut gitu. Dan aku lagi belajar untuk melindungi energiku sendiri, makanya aku membatasi sosial
membatasi sosialisasi apa tuh ya, membatasi pertemuanku dengan orang-orang gitu. Nah, tapi akhir-akhir kemarin tuh ada memang ya, karena sebenarnya aku tuh menarik ya. Gede banget. Ternyata aku menarik gitu. Maksudnya ada mungkin orang kalau lihat senyum aku jadi ketularan senyum, ya kan? Orang kalau melihat mukaku secara utuh itu nanti bisa tertular energi. Aku punya energi positif loh ya. Kan setiap orang punya energi positif dan negatif, dan sepertinya gitu ya. Aku punya energi positif lebih banyak daripada energi negatif, dan lebih banyak daripada orang-orang yang ada di sekitarku. Jadi itu sesuatu yang berlebih kan harusnya memang kita kasih ke orang-orang gitu ya. Nah itu ada sesuatu yang bukan aku lagi GR pede terlalu narsis, enggak ya. Cobalah kembali ke dalam diri kamu sendiri. Pasti ada kelebihan yang kamu punya dibandingkan orang lain, gitu. Ya, kan kita kemarin-kemarin udah bilang tuh, nonton aja. Manusia itu masing-masing punya keunikan sendiri-sendiri dari manusia yang lainnya. Kayak sidik jari kan memang beda-beda tuh, sidik jari, sidik retina kan, suara aja juga beda-beda. Orang bisa dikenali lewat suaranya gitu kan. Kayak suaraku kan merdu banget, gitu. Ya, dan kenalilah diri kamu sendiri bahwa manusia, semua makhluk hidup kan tadi udah dijelasin, pasti ada manfaatnya tuh, ada hal yang bisa dia ada kelebihan yang bisa bermanfaat bagi makhluk hidup lainnya, pasti ada gitu kan. Kayak contohnya hewan aja kan, hewan itu, hewan-hewan yang lucu itu kan, kalau kita lihat hewan lucu, kalau anak kecil gitu kan, itu seneng ya, bikin bahagia orang, bikin rasa seneng, menimbulkan rasa senang di hati orang lain gitu. Cobalah kalian bercermin secara nyata, maksudnya dalam arti kata secara harfiah, benar-benar bercermin, lihatlah dari ujung kaki sampai ke ujung rambut gitu. Kalau aku biasanya suka merosting diri sendiri ya, adanya memang kayak gitu. Dulu aku merasa kok aku nggak tinggi ya gitu kan, kok aku pendek gitu ya, nggak apa-apa gitu kan. Pada akhirnya ada loh memang ada pekerjaan atau kehidupan ini yang tidak memandang pendek dan tingginya orang, ada ya. Ada beberapa hal yang nanti akhirnya kalian akan sadar bahwa keunikan masing-masing manusia dengan ciri hidup, ciri fisik atau ciri psikisnya masing-masing, pasti ada manfaatnya buat orang lain. Kalau orang lain menganggap rendah dirimu, ini pembulian lagi ya, ini hubungannya dengan pembulian lagi. Orang membuli orang lain kan merasa dirinya lebih baik dari si yang dibully itu kan. Nah, orang yang si dibully itu, ini aku kasih tips sedikit lah ya. Ada, karena aku ya, contoh aku lagi deh, kayak tadi lah, aku kok nggak tinggi gitu kan. Oh enggak, sebenarnya aku tuh tinggi banget. Cita-citaku aja setinggi langit gitu. Jadi dulu aku tuh orangnya minder ya, dengan penampakan fisik aku minder. Tapi lama kelamaan aku kan selalu bertanya-tanya ke dalam hatiku, ke dalam diriku sendiri. Kenapa aku dilahirkan gitu? Kenapa harus aku? Kenapa aku sampai ada di dunia ini gitu? Ada pembulian juga beberapa waktu yang lalu, tapi yang membuat gini, kalau memang aku tidak diharapkan di dunia ini, sampai ada pemikiran kayak gitu, kalau memang aku tidak diharapkan di dunia ini, pasti aku sudah tidak ada dong. Sudah tidak perlu ada sampai dengan detik ini. Aku sampai masih ada di hidup ini, di detik ini, pasti ada maksudnya nih. Nah, Tuhan, aku selalu kembali ke Tuhan sih ya. Tuhan, ya, kalau kamu merasa kamu tidak
anggap ada orang nyuekin kamu sudah merasa kamu benar, tapi kamu dilecehkan, tidak dipedulikan, direndahkan, dianggap tidak ada. Bukan berarti kamu penting, bukan berarti kamu tidak penting, bukan berarti kamu memang serendah itu, bukan. Tapi mereka, orang-orang itu belum tahu diri kamu yang asli, karena kamu selalu menyembunyikannya selama ini. Nah, itu kata-kata, karena kamu selalu menyembunyikannya. Sama kayak kemarin-kemarin aku bikin video tanpa muka, memperlihatkan muka, karena aku belum mengizinkan diriku untuk membuka diri. Nah, itu membuka diri, bukalah diri kamu. Oh, tidak semua orang memandang orang dari fisiknya, tidak semua orang melihat kamu secara apa yang seperti yang kamu pikirkan gitu. Tidak semua orang sepeduli itu. Ada orang yang peduli, tapi ada yang memang tidak sepeduli itu dengan orang lain, karena mereka sedang sibuk dengan dirinya sendiri gitu. Nah, kenapa orang bisa sampai dengan dibully? Karena dia merasa rendah diri dulu, merasa tidak semestinya ada gitu. Aku gimana ya, pokoknya ini kalau sampai dengan ini video berhasil sampai diposting, berarti ini memang harus aku sampaikan gitu kan. Nah, ketika diri si A itu dia tidak yakin dengan dirinya sendiri, pasti orang akan menganggap itu juga. Jadi energi itu kan saling tarik menarik nih ya. Orang bisa terlihat, oh, orang itu beruntung banget ya, apa-apa selalu terwujud gitu, yang apa yang dia inginkan tuh selalu terwujud gitu. Ada lagi kita kalau lihat, ya kasihan banget orang itu udah jatuh ketimpa tangga, permasalahannya kayaknya terus menerus datang ke dia. Nah, itu ada dua tipe orang kelihatannya sangat menonjol, perbedaannya sangat kontras ya. Ada orang yang kasihan banget sampai kayak semuanya kayak dihujani permasalahan gitu. Ada orang yang sangat beruntung, semua yang dia inginkan terwujud, itu ada. Karena dalam diri si orang itu lah yang menarik apa yang ada di luarnya. Energi itu saling menarik energi yang sama dengannya, selalu kayak gitu. Setiap apapun yang ada di luar diri kita adalah cerminan dari apa yang ada di dalam diri kita. Kenapa orang sampai dibully? Karena dia merasa rendah diri dulu, tidak yakin, tidak pede dengan dirinya sendiri. Akhirnya yang datang ke hidupnya adalah hal-hal yang dia pikirkan dan dia yakini selama ini. Dia merasa tidak pantas ya, dia merasa rendah diri, dia merasa dirinya tidak penting dan lain sebagainya. Maka akhirnya yang datang ke hidupnya dia adalah apa yang dia yakini, apa yang selama ini dia pikirkan. Ada lagi kan orang yang hidupnya sepertinya mudah sekali, beruntung sekali, memancarkan energi positif sekali, semua orang sepertinya sayang ke orang itu. Itu karena memang dirinya lah sendiri yang pede, yang sudah yakin dengan tujuan hidupnya, yakin dengan dirinya memang dia itu pantas untuk disayang dan dicintai dan dihargai. Maka yang datang adalah hal-hal yang sama seperti yang dia yakini itu. Kemakmuran, kebahagiaan, kedamaian, kesejahteraan, orang-orang yang sayang dan tulus sama dia. Itu kuncinya adalah apa yang ada di dalam diri kalian masing-masing. Kenapa permasalahanku begini? Kenapa tidak ada jadi? Ya karena Kak, itulah yang kamu pikirkan. Makanya yang datang ya permasalahan doang. Makanya kenapa kalau di aku sering ngomong ini tapi kok kenapa tiba-tiba nggak keluar ya, word of affirmation ya, kata-kata positif itu harus selalu diucapkan.
supaya yang datang ke hidup kita adalah positif. Kata-kata itu adalah buah dari pikiran. Jadi kita berpikirlah yang baik supaya yang datang ke hidup kita adalah hal yang baik juga. Ya. Makanya kenapa aku mengelilingi diriku dengan cermin. Kamarku penuh dengan cermin, setiap sudut kamar tuh ada cerminnya. Itu karena apa? Cermin itu memperlihatkan sisi diri kita lewat pantulan, ya. Pantulan yang ada di cermin itulah. Cermin sama kamera tuh beda lah ya. Cermin kita bisa kelihatan cantik atau ganteng ya, berarti itu lebih jujur daripada kamera. Jadi kalau kalian melihat aku udah mempesona, nanti kalau kalian melihat aku secara nyata itu lebih mempesona. Karena aku merasa diriku di cermin itu sangat mempesona dan menarik. Nah itu contohnya aku ngomong kayak gitu tuh, kata-kata adalah doa, ucapan adalah doa. Jadi diri kita sendiri aja sudah mengakui bahwa diri kita itu mempesona, baik, sangat menarik, sangat percayalah kepada diri sendiri. Kembali lagi ke percayalah kepada diri sendiri. Nah itu cermin itu menarik hal yang ada di dalam diri kamu. Itu akhirnya kamu lihat secara nyata. Kan selama ini yang melihat diri kamu adalah orang lain, ya kan? Nah, jadilah orang lain itu yang bisa melihat diri kamu secara nyata. Kita dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, nggak apa-apa. Oh, ternyata rambutku keriting, ternyata selama ini aku kurang merawat rambutku jadi rusak, kayak gini-gini. Berarti kalau kepengen rambutnya bagus, berarti dirawat, gitu kan. Kemudian, oh ternyata jidatku seluas samudra. Jidatku tuh lebar banget tuh, lihat tuh kan. Tuh, kena cahaya tuh aja, tuh glowing kan, tuh. Seperti membawa lampu, aku memang cahaya bagi orang lain. Itu. Diakuilah kekurangan kamu. Ini sebenarnya bukan kekurangan, ini kelebihan. Sombong banget dia tuh, sombong banget. Ya kadang aku nggak suka sombong, jadinya aku tutupin tuh kan. Jangan terlalu memperlihatkan kelebihan lah ya. Ya dan nah contohnya aku kayak gini nih. Dulu aku tidak menerima diriku apa adanya. Nah, aku kurang tinggi lah, yang luas adalah jidatnya lah. Kan kita jidat itu kan adalah cerminan otak gitu kan. Otakku berarti kan gede kan, menampung banyak hal. Berarti kan aku memang harus menampung banyak hal untuk disebarkan lagi. Berarti kan memang aku dikasih kelebihan untuk menerima informasi dengan cepat dan mudah daripada orang lain, kayak gitu. Contohnya kayak gitu. Ternyata ya masing-masing lah ya. Ini udah 27 menit nih ya. Nah, ada waktu sekitar 3 menit buat kita closing. Dan itulah ya, makanya kenapa kalau nggak punya cermin belilah, paling berapa ya kan. Cermin kecil juga nggak apa-apa deh, muka dulu deh. Kalau mau ya setinggi kamu lah ya, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, dicarilah kekurangan kamu apa, nggak apa-apa, kelebihan kamu apa, ditulis apa adanya. Dan setiap kelebihan kamu berarti kelebihan kamu yang bisa kamu kasihkan kepada orang lain. Itu tujuan hidup kamu adalah apa yang kamu lebih, ya kasihkan. Kan lebih, kasihkan dong, ya kan. Nah, setiap apapun yang kurang itu adalah keunikan kamu, yang menurut kamu itu kurang adalah keunikan kamu, dan carilah itu. Kenapa kamu bisa punya kekurangan seperti ini? Bisa dari, kalau fisik itu kan sebenarnya nggak perlu lah ya dirubah lah ya. Kalau sekarang zamannya operasi plastik ya, sebenarnya sih kalau kekurangan sebenarnya orang juga nggak begitu peduli kamu mau bagaimana gitu kan. Kalau aku sih tidak melihat orang dari fisik ya, aku melihat lebih kepada pribadi orang itu gitu. Yang penting dirawat, ya kan? Yang penting dirawat, tidak perlu mengubah apapun yang sudah Tuhan kasih ke kita. Karena ya itu memang sudah jatah kamu gitu. Tapi kalau yang sudah terjadi di masa lalu sudah operasi plastik, ya memang mungkin ada rasa penyesalan. Makanya kenapa akhirnya yang sudah terbiasa, sudah pernah operasi plastik, pasti akan kepengin operasi plastik lagi. Tetap kurang, namanya manusia itu selalu kurang ya. Walaupun dikasih kayak apa juga tetap kurang. Nah, setiap kekurangan kamu itu adalah yang, kecuali fisik tadi ya, adalah
cara Tuhan untuk supaya kamu itu butuh orang lain, ada manfaat orang lain yang bisa kamu ambil untuk menutupi, untuk mengisi kekurangan kamu, supaya kekurangan kamu tuh kamu itu menerima kekurangan kamu, gitu ya. Kekurangan dan kelebihan masing-masing itu pasti ada. Kekurangan itu adalah cara Tuhan supaya kamu bisa mengenal orang lain, ada manfaatnya bagi orang lain untuk memberi kepada kamu, ya kan. Kelebihan kita kan harus kita kasih. Nah, orang kan punya kelebihan tuh. Nah, orang yang punya kelebihan itu akan dikasihkan kepada orang yang kekurangan. Nah, itu saling memberi dan menerima. Tujuan dari adanya kehidupan ini adalah untuk saling memberi dan menerima. Ya, kadang-kadang aku kalau ngomong nggak jelas awalnya dan akhirnya terakhir ada kesimpulannya bahwa hidup di dunia ini itu untuk saling memberi dan menerima. Apapun yang terjadi di kamu itu adalah cerminan dari diri kamu, bahwa kalau kamu merasa dirimu penuh dengan kekurangan, maka itulah yang akan datang ke kamu, selalu kekurangan. Kalau kamu merasa sudah menerima diri kamu, makanya kenapa kita harus yakin dan percaya dan sayang kepada diri sendiri, supaya yang datang ke hidup kamu adalah semua rasa positif, rasa penuh dan rasa keberkahan. Ketika kamu sudah merasa sudah ada rasa lebih, itulah makanya kamu bisa akhirnya menimbulkan rasa syukur, ya, menerima diri kita apa adanya, bersyukur atas apa yang terjadi, dan lepaskan apa yang sudah lewat. Yang sudah lewat, nggak bisa diapa-apain. Itu sebagai bentuk pelajaran buat kita, gitu ya. Sudah 31 menit. Aku tutup aja. Untuk lain kali kita akan bahas lagi, entah ini akan dijadikan judul apa, tapi sepertinya judul yang tadi. Setidaknya minimal 1 kali kamu nonton video ini. Terima kasih. Diriku yang dirimu cari, pamit.